Jadi yang pertama kita ininya maunya adalah si angka 5, carilah nilai Z yang paling negatif. Ketemulah angka 5. Kita buatkan dia sebagai apa namanya? eh, sebagai kolom pivot namanya. Kita jadikan dia sebagai kolom pivot. Line colornya ganti red saja. Jadi di sini ini kita jadikan sebagai kolom pivot. Makanya saya kasih garis di sini. Kemudian dari kolom pivot ini kita cari dulu yang namanya quotient yang quotientnya yang paling kecil. Jadi di sini saya kembali ke sini, quotient adalah hasil pembagian antara R dengan yang kolom pivot. Jadi kita tambahkan di sini adalah Q sama dengan 20 dibagi 1 kecuali yang minus. 35 dibagi 2. Berarti yang kecil adalah ini. Maka yang terpilih adalah bagian ini. Jadi di sini bagian ini kita pilih sebagai pivot point-nya. Ya. Jadi ini ada titik pivotnya di sini. Kalau mau di ini kan nanti kita jadikan dia warnanya yang berbeda. Pivotnya adalah line color-nya kita ganti dengan apa ini namanya? Hijau tua. Kemudian dari sini berarti kita akan merubah ini menjadi 1 0 0 0 atau 1 0 0 0 misal. Yang ini 1, atas dan bawahnya harus 0. Untuk merubah itu pertama yang kita lakukan kan ini 2, kalau menjadi 1 maka kita lakukan langkah yang namanya ini enggak ya, berarti enggak karena dia tidak termasuk, ini juga tidak termasuk. Ini terpilih karena 17,5 lebih kecil dari 20. Kemudian dari ini kita lakukan operasi pertama adalah setengah kali R. R itu baris ya, baris 2. Jadi di sini setengah kali R2. Nah, hasilnya adalah saya copy saja ini dulu ke situ sampai di sini supaya nggak terlalu banyak menulis. Jadi di sini kita kecilkan dulu. Oke, ini juga dikecilkan biar kelihatan. Oke, dari sini kita lihat ini dibagi setengah. Jadi sama dengan ini yang sini yang dibagi setengah. Dikalikan setengah. Ya. 1/2. Jadi yang pertama tadi dikalikan setengah. Tentu yang sebelahnya juga dikalikan setengah dong. Seluruhnya. Kalau satu baris dikalikan setengah, semuanya dikalikan setengah. Ini harusnya 17,5 ya. Ini kalau nggak salah 17,5. Kasih koma aja. Saya kasih koma. Komanya 1 saja. Jadi di sini komanya 1 saja, kemudian ini kayaknya masih belum mau. Apa hurufnya kekecilan? Hurufnya kebesaran. Saya kecilkan hurufnya dulu. Oh iya, sudah jadi benar. Ini juga tempatnya yang kekecilan. Jadi dia semuanya adalah menjadi dikalikan dengan setengah. Kenapa nggak mau ini? Hurufnya kegedean. Nah, strip itu sama dengan 0 ya. Oh, ini salah, harusnya general nih. General dengan number dengan desimal.
Oke, oh itu tadi penyebabnya. Nah, jadi kalau di ini kan ditulis dengan Excel seperti inilah kira-kira. Jadi dia pertama langkah dikalikan setengah. Kenapa kok dikalikan setengah? Ya kita lihat di sini. Tujuan kita menjadikan angka ini menjadi angka 1. Yang lainnya harus ikut. Jadi di sini setengah kali R2 hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, kemudian setelah itu bagaimana? Ini, dan ini harus 0. Berarti kita gunakan baris yang kedua ini untuk merubah, kalau baris kedua dikalikan satu bilangan ditambahkan ke atasnya atau ke bawahnya menjadi sama dengan 0. Nah, ketemunya adalah kita tahu ini kalau dikalikan minus 1 ditambahkan sini sama dengan 0. Berarti kita bisa memakai ya apa namanya di dalam ininya rumusnya itu kita bisa menggunakan kok pindah ke sini saya lupa. Jadi di sini adalah operasinya saya tulis di sebelah sini yaitu min 1 R2 ditambahkan ke R1. Artinya baris kedua dikalikan minus 1 ditambahkan ke R1. Ya. Baris kedua kalikan minus 1 ditambahkan ke R2. Ke R1. Baris kedua ini semuanya nanti dikalikan dengan min 1. Kalau yang 3 berarti ada langkah berikutnya yaitu ini tanpa sama dengan harusnya. Yang kedua, kok jadi R12? R1, R2, baris kedua. Kemudian yang kedua adalah min 3 ditambah berapa supaya menjadi 0? Maka 3 kali R2 ditambah dengan baris ketiga. Jadi di sini 3 dikalikan dengan R2 ditambahkan ke baris ketiga. Yang ini gimana? Berarti yang ini sama dengan tadi. 5 kali R2 R2 5-nya hilang. 5 kali R2 ditambahkan ke R4. Untuk mempermudah saya tidak nulisnya nggak terlalu banyak. Nanti kalau Anda sih harus nulis banyak-banyak ya. Kalau saya sih karena menghemat waktu ini ya saya gunakan Excel. Prinsip perhitungannya yang Anda harus ketahui ya. Jadi di sini saya masukkan ke sini hurufnya perlu diperkecil kayaknya. Nggak mau kekecil banget. Berarti ini harus diperlebar. Dirubah ke general sudah. Kemudian kita perlebar dia harus. Rupanya minta dilebarkan. Oke, masih belum kelihatan. Berarti ini harus dirubah karena dia belum ada, dia nggak tahu isinya makanya. Jadi di sini adalah R2-nya adalah sama dengan ini tadi. Yang kita mau rubah kan bawahnya. 17,5. Oke. Nah, yang untuk atas dan bawah yang ngikutin aturan ini. Berarti di sini yang ini adalah sama dengan, ingat R1-nya adalah yang ini ya. Ini R1-nya. Jadi di sini sama dengan minus 1 dikalikan dengan R2 ditambah dengan R1. Berikutnya, ini ikut semua.
Jadi min 1 kali R2 ditambahkan ke R1. Nah, kalau yang ini sama dengan 3 dikalikan R2, karena R2 kan 1, ya. Ditambahkan ke ini, R3. Sehingga di sini kita peroleh dia adalah ini angkanya. Yang ini sama dengan 5 dikalikan ke R2. R2-nya yang ini, tapi R3 yang ininya adalah yang sebelah sini. Ini biar tidak ada komanya, saya ganti dia menjadi general. Oke, ini jadi juga sama aja. Ini saya ganti semua jadi general aja biar nggak mengganggu angkanya. Tapi jadi 18 ya, berarti harus kurang besar. Nah, begitu. Dan ini angkanya, coba sih saya kecilin dikit. Oke. Nah, ini sudah selesai langkah ini. Tetapi kita tabel simplex pertama sudah selesai. Dari 1, operasinya 1, 2, 3, kita sudah dapat ini. Tapi kita harus lanjutkan. Selama di Z ini masih ada yang minus. Di sini adalah minus 2. Jadi, pivot table yang berikutnya, ini saya ganti garisnya juga, ini semuanya supaya setelah itu ketemu, ini kita hilangkan garisnya terlebih dahulu. Kemudian saya kasih saja kotaknya, yang berikutnya adalah sama dengan kiri kanan, kiri, dan kanan. Ini agak ini. Oke. Jadi kita cari pivot yang kedua. Pivot kedua adalah pivot kolom kedua, ini ketemu. Karena dia 2. Karena 2. Jadi di sini saya buatlah dia sebagai kolom pivot. Kemudian dari sini kita buatlah quotient lagi, key lagi. Jadi di sini kita buatkan key lagi, sama dengan tadi rumusnya di atas, yaitu semua yang berada di kolom pivot digunakan sebagai pembagi dari R. Jadi sama dengan R ini dibagi dengan ini. Tentu di bawahnya juga sama dong. Ini juga dilakukan. Oke. Sebelum saya ini lupa. Nah, begitu kita selesai, kita sudah tentukan pivotnya di sini tadi, ya. Maka S2 ini kita pindah menjadi S2, di sini jadi S2, dan di sini menjadi X2. Sesuai dengan ini, ininya. Jadi di sini adalah X2, yang ini X2, yang ini adalah akhirnya menjadi S2. Karena diputar kan? Oh, ini juga lupa saya. Ini kan kok S2 sih? Salah saya. Ini tetap X2 ya. Yang kita ketemukan tadi adalah pivotnya mana di sini kan? Ini pindah ke sini. Ini jadi S2. Sorry. S2 ini menjadi X1. Ini pivotnya ketemu di sini kan? Ini jadi S2. Ini jadi X1. Kemudian sama, berarti di sini adalah X1, ini S2. Tapi begitu kita nyari pivot baru ini, ketemunya ada di mana? Yang terkecil adalah yang 5. Jadi kita dapatkan angka ini kan? Angka ini sebagai pivotnya. Ini juga angka ini adalah sebagai pivotnya tadi kan? Maka
X2-nya kita pindah ke sini, S1-nya pindah ke atasnya. Nah, berarti angka ini harus menjadi angka 1, seperti halnya ini. Oleh karena itu, saya buatlah dia yang baru lagi di sini saja. Saya jadikan sama dengan dulu supaya gampang, nanti tinggal dirubah ya. Salah saya. Ini angka yang ini saya pindah, saya kopikan ke sini dengan value. Oke, sama dengan itu kita tahu bahwa pivotnya adalah yang tadi adalah yang ini. Kok jadi berubah sih? Saya salah. Ini berarti. Ini angkanya adalah angka ini. Awalnya adalah angka ini. Agak lambat komputernya karena komputernya masih ini juga belum menyesuaikan. Oh, ini tak bisa. Jadi di sini adalah 0,05 ya. Sama dengan ini. Sama dengan ini. Oh iya, saya ngerti. Kenapa dia tidak mau? Karena dia angkanya besar 0, tapi di sini dibuat ini. Nggak apa-apa. Ini 1 maksudnya 0,5 ya. Jadi di sini kalau kita perbesar dikit baru kelihatan menggede. Gitu ya. Berarti memang harus besar-besar memang semuanya. Berarti ini juga sebelahnya akan kita perbesar semua supaya tidak terlalu ini repot nanti. Oke. Jadi di sini angka ini udah benar, tinggal ini. Kita temu tadi pivotnya di 0,5. Berarti 0,5 supaya menjadi 1, berarti di sini 2 kali sama dengan 2 dikalikan R1. Oke. Jadi yang ini dikalikan 2 semua kan? Yang ini dikalikan 2, dikalikan 2, dikalikan 2. Hilang. Jadi dikalikan 2 semua, berarti di sini akan menghasilkan sama dengan 2 dikalikan dengan angka ini. Yang ini tentunya 2 kali itu jadi 1 kan? 2 kali ini jadi 2, ini jadi min 1 dan seterusnya sampai ini. Ya. Seluruhnya yang dikalikan 2. Nah, kalau ini sudah dikalikan 2, bawahnya ini, bagian yang ini harus menjadi 0. Kalau tadi kan bagian yang ini yang dijadikan 0 kan? Karena pivotnya ada di baris kedua. Kalau ini karena ada di baris 1 pivotnya, maka yang di bawahnya yang di-nolkan. Oke? Dari sini cara mengenalkan, ya sudah kita tambahkan saja lagi. Saya sama dengan di atasnya ini dulu supaya gampang, atau dikosongkan nanti kita baru ini kan. Saya copy, saya taruh di ini. Nggak apa-apa, ini juga anunya, walaupun ini masih salah, sebetulnya ini kan tentunya masih salah karena dia ini. Jadi di sini adalah sama dengan ini, copy formula, atau langsung aja sama dengan ini, sama dengan yang di atasnya biar gampang. Semuanya akan bentuknya sama dengan di atasnya. Oke-nya nggak ada lagi.
Jadi di sini baru kita lihat, oh iya ini dikalikan 2, berarti operasinya adalah 2 kali R1 ya, supaya menjadi ini, supaya jadi 0, 2 kali R1 ditambahkan ke, maaf, ini kan setengah, setengah berarti setengah R1 ditambahkan ke bawahnya. 0,5 atau setengah 1/2 ya, kali R1 ditambahkan ke R2. Sehingga di sini kita dapatkan adalah sama dengan angka yang ini kan, yang dirubah berarti sama dengan setengah kali R1-nya adalah ini ditambah R1-nya itu di bawahnya, sama dengan setengah kali R1 ditambahkan ke R2. Yang lainnya juga, iya, tentunya akan yang lainnya ikut, harus ikut. Yang berikutnya, yang di bawahnya, dia 2,5. Kok salah? Ini harusnya jadi 0 ya. Setengah kali, coba lihat dulu, setengah kali R1 adalah 1 kali setengah 0,5 ditambahkan ke itu. Oh, maaf. Min setengah kali R1. Min setengah kali R1. Saya yang salah hitung. Jadi di sini adalah sama dengannya bukan setengah tapi min setengah kali R1. Min setengah kali R1 ditambahkan ke itunya, sebelahnya. Ini semua kita kopikan. Jadi begitu. Yang di bawahnya 2,5 ini supaya jadi 0 berapa? Ya minus 2,5 kali R1 ditambahkan ke sini. Jadi bawahnya sama dengan minus 2,5 kali R1 ditambahkan ke R3. Jadi di sini langsung saja kita perkalikan dia antara ini dengan itu sama dengan minus 2,5 dikalikan dengan R1 ditambahkan ke R3. Jadi dia memperoleh angka ini. Yang terakhir sama dengan tadi juga. Kita cari dulu sama dengan, kalau dia minus 2 supaya jadi ini jadi 2 kali di sini. Sama dengan 2 kali R1 ditambahkan ke paling bawah R4. Jadi kita akan sama dengan 2 kali R1 ditambah dengan R4. Nah, setelah selesai begini, sudah tidak ada minus lagi, dicek lagi ini, bahwa di sini tidak ada lagi minus. Ya, sudah tidak ada lagi minus. Alamak, kenapa ini kok nggak mau cepat-cepat nopil. Jadi setelah ini benar semua, maka kita mendapatkan hasil-hasil sebagai berikut. Yang ini juga sudah tidak ada lagi yang masalah. Ini juga tidak. Tadi yang kita jadikan pivot adalah nomor 1 adalah yang ini, nomor 2 adalah yang ini. Dan dari sini kita tahu bahwa
X1 ya sama dengan 15. X2 1x2 sama dengan 5. Sehingga kita simpulkan bahwa X1 sama dengan 15 dan X2-nya adalah sama dengan 5 dengan nilai Z, keuntungan Z-nya adalah sebesar 97,5. Itu cara menghitungnya. Saya kembali ke